Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya mata kuliah manajemen operasional, ingin mempresentasikan materi mengenai risiko perubahan tingkat suku bunga dari kelompok 10 yang beranggotakan. Saya Firly Ramadan dengan NIM 2010111073. Dan saya Nabil Saputra Kasim dengan NIM 2010111087. Baik, yang pertama adalah definisi. Risiko perubahan tingkat suku bunga adalah suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pendapatan perusahaan sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Menurut Mashhud Ali, risiko suku bunga terjadi sebagai akibat dari terjadinya mismatch atas maturities pada interest rate related product di sisi aktiva dan pasifa neraca bank. Risiko suku bunga dapat memberi pengaruh pada pendapatan perusahaan dan utang bank. Suku bunga yang berubah mengakibatkan pendapatan bunga bersih, tingkat pendapatan, biaya operasional yang sensitif terhadap perubahan suku bunga berubah pula. Untuk meminimalisir risiko perubahan tingkat suku bunga, perusahaan mengelola beban bunga dengan cara mengkombinasikan utang bersuku bunga tetap dengan utang bersuku bunga variabel dengan cara mengamati dan menilai kecenderungan tingkat suku bunga pasar. Perubahan juga, Perusahaan juga perlu menelaah bermacam suku bunga yang kreditor tawarkan agar memperoleh suku bunga yang dapat memberikan profit sebelum memutuskan untuk mengadakan utang baru. Selanjutnya, ada risiko pada situasi suku bunga dan saham. Sebelum berinvestasi, tentu saja setiap orang akan melakukan pertimbangan dari sisi keuntungan dan kenyamanannya. Seperti saat seseorang memutuskan untuk berinvestasi pada deposito, mungkin ia telah membandingkan instrumen investasi lain seperti saham. Keadaan bursa saham yang fluktuatif menimbulkan risiko tersendiri. Jika ekspektasi estimasi pengembalian tidak tercapai atau malah membuat keadaan kerugian semakin jauh, maka dari itu dapat dijabarkan beberapa keadaan. Yang pertama, pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham turun. Pada keadaan ini, investor akan cenderung berpindah instrumen investasi ke deposito. Yang kedua, pada keadaan saat saham mengalami kenaikan, maka investor akan cenderung memindahkan uangnya yang tertanam di deposito ke saham. Keadaan di atas bisa terjadi karena investor memiliki karakteristik yang suka menghindari risiko dan menginginkan keuntungan yang berkelanjutan. Next. Yang ketiga ada risiko suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain dengan jangka waktu obligasi. Ada dua bentuk obligasi yang biasa berlaku dan dijalankan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi jangka pendek atau yang biasa dikenal dengan short term, dan obligasi jangka panjang atau long term, di mana obligasi jangka panjang memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada obligasi jangka pendek. Hal ini dapat terjadi karena didasari oleh tiga alasan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, obligasi merupakan sebuah surat utang. Dalam konsepnya, suku bunga utang dapat semakin tinggi jika semakin lama jangka waktunya. Hal ini dikarenakan nilai utang semakin panjang waktunya akan mengakibatkan pada semakin turunnya nilai utang. Semakin panjang jangka waktu investor menginvestasikan uangnya di obligasi, maka semakin besar pula kerugian yang diterimanya akibat penurunan harga obligasi. Yang kedua, meningkatkan nilai turnover. Melihat pada konsep semakin cepat uang digunakan, maka semakin bagus lantaran semakin cepat turnover-nya. Bila uang bisa cepat di-turnoverkan, maka secara otomatis risikonya pun meningkat. Sedangkan investor adalah individu yang berkarakter penghindar risiko. Untuk menghadapi hal itu, maka investor dapat mencegah kerugian dan memutuskan untuk meraih keuntungan dengan menginvestasikan dananya pada obligasi. Yang ketiga adalah melawan inflasi.
Inflasi menurunkan nilai mata uang dan menaikkan harga barang. Dan nilai inflasi terus mengalami kenaikan dari masa ke masa. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai mata uang semakin lama akan semakin mengalami kemerosotan. Next. Selanjutnya ada konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Dari sudut pandang manajemen risiko, perbedaan tingkat suku bunga obligasi jangka panjang dan jangka pendek dapat dijelaskan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga yang cenderung stabil. Hal ini akan membuat masyarakat merasa aman dan lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut ke pasar dengan asumsi pasar akan memberikan tingkat risiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah keuntungan stabil. Menerima keuntungan yang stabil dari suku bunga tetap yang ditetapkan selama masa tenor obligasi. Di sisi lain, investor juga mendapatkan keluasan untuk menempatkan dananya ke instrumen lain yang menguntungkan dan berisiko rendah. Yang ketiga, kenyamanan. Penjual obligasi dapat merasakan kenyamanan dalam pengelolaan yang dihasilkan oleh penjualan obligasi dengan jarak suku bunga yang tidak terlalu tinggi tanpa merasa tertekan. Karena bekerja di bawah tekanan akan berpotensi membuat pekerjaan tidak selesai secara teliti, tepat, dan maksimal. Korporat juga memiliki sumber risiko lain yang juga harus diselesaikan. Yang keempat, ada risiko rendah. Secara umum, orang yang menanamkan modalnya di obligasi adalah orang yang memiliki dana dan ingin mengamankan dana tersebut ke instrumen investasi yang memiliki risiko serendah mungkin. Next. Kemudian ada risiko pada hubungan obligasi dan saham. Obligasi mampu memberikan pengaruh pada keputusan investasi seorang investor berdasarkan keadaan pasar. Baik obligasi dengan suku bunga tetap maupun obligasi dengan suku bunga berubah. Adapun keputusan investasi dari seorang investor berdasarkan penjabaran di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Saat seorang investor memiliki obligasi dengan suku bunga tetap dan tren pasar saham mengalami peningkatan, maka investor tersebut cenderung untuk mengalokasikan dananya dari obligasi ke saham. Pada saat obligasi mengikuti harga pasar, kondisi naik dan turunnya suku bunga mampu memberi arti bagi keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana dikatakan oleh E. Tandlin, jika suku bunga yang berlaku meningkat, maka harga obligasi juga akan turun dan sebaliknya. Logikanya adalah bahwa jika suku bunga meningkat, maka tingkat return yang diisyaratkan investor atas suatu obligasi juga akan meningkat. Pemikiran ini memiliki keterkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Masyhud Ali, bahwa turunnya nilai pasar obligasi dengan bunga mengambang atau yang biasa dikenal dengan floating interest rate bonds dan naiknya nilai pasar obligasi dengan bunga tetap atau fixed interest rate bonds. Hal ini berlaku jika terjadi penurunan tren tingkat suku bunga bank. Oke, next. Oke, selanjutnya risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Yang pertama, apabila kondisi suku bunga bank naik, maka yang terjadi pada pasar adalah publik akan memilih membelanjakan uangnya untuk membelikan aset yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, jika suku bank turun, maka yang terjadi pada pasar adalah publik akan mengambil uang yang ada di bank dan memilih untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha. Yang ketiga, jika suku bank naik, maka yang terjadi pada nasabah adalah menyimpan uangnya di bank karena aman. Kemudian yang keempat, antisipasi kredit macet adalah bentuk tindakan dari pemerintah ketika menaikkan suku bunga kredit. Perubahan suku bunga sangat mempengaruhi kondisi permintaan uang yang ada pada pasaran, begitu juga sebaliknya. Kondisi suku bunga yang naik turun telah ditetapkan oleh bank dapat lebih memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap bisnis pada negara tertentu. Adapun pengaruh yang diberikan sebagai berikut yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian risiko carry trade. Risiko carry trade merupakan bentuk atau tindakan yang dilakukan
oleh investor ketika ingin melakukan investasi dengan cara melakukan kredit atau meminjam uang investasi dari suatu negara tertentu dengan kadar tingkat suku bunga yang rendah. Dan selanjutnya membawa uang tersebut untuk diinvestasikan pada negara yang memiliki kadar tingkat suku bunga yang tinggi. Namun apabila suku bunga negara tujuan itu telah kembali normal atau rendah, maka uang yang diinvestasikan akan ditarik kembali oleh investor. Sebagai contohnya, seorang investor meminjam uang 10.000 won dari sebuah bank di negara Korea yang memiliki kadar tingkat suku bunga yang cenderung rendah. Kemudian uang yang telah dipinjam dari negara Korea tersebut ditukarkan ke dalam uang dolar Amerika. Kemudian dibelikannya surat utang oleh investor. Dengan harapan surat utang itu akan memberikan yield yang lebih tinggi dari biaya tingkat suku bunga yang telah dibeli di Korea. Carry trade saat ini telah terbukti memberikan keuntungan bagi pelakunya atau investor. Negara dengan tingkat suku bunga yang cenderung rendah juga memberikan depresiasi terhadap negara. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan perubahan tingkat suku bunga domestik. Yang pertama, itu uang beredar. Uang beredar memiliki arti luas di masyarakat sebagai uang atau dana cair yang tidak dapat digunakan lagi sebagai alat transaksi pada setiap pembelian, yaitu jumlah uang yang beredar termasuk dan juga rekening tabungan di bank dan aset jenis termasuk deposito dalam rekening tabungan di bank, reksadana pasar uang, dan dana di pasar modal. Kemudian yang mempengaruhi suku bunga domestik selanjutnya yaitu inflasi. Markus pada tahun 2001 menjelaskan bahwa inflasi adalah suatu kejadian di mana tingkat nilai harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan, yang artinya terjadi penurunan terhadap nilai mata uang akibat kenaikan meningkatnya nilai harga barang dan jasa. Hubungan inflasi dan suku bank dapat dijelaskan dengan kenaikan tingkat suku bunga yang dampak pada naiknya suku berharga pasar uang. Hal ini menyebabkan investor atau entrepreneur cenderung akan mengurangkan minat untuk meminjam modalnya kepada bank, sehingga menyebabkan kelesuan dalam dunia usaha. Kemudian yang ketiga, produk nasional bruto atau GDP. Produk nasional bruto atau GDP merupakan nilai dari keseluruhan produk, baik itu barang ataupun jasa yang dapat menghasilkan produk dalam negara yang beroperasi ataupun yang mempunyai sebuah usaha dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan untuk menghasilkan barang atau produk, perusahaan harus mengeluarkan modal dan mendapatkan dari bank. Ini selanjutnya pengukuran risiko terhadap perubahan tingkat suku bunga. Pertama, ada metode penilaian kembali atau repricing model. Ini adalah metode untuk mengukur risiko perubahan tingkat suku bunga dengan menggunakan pendekatan terhadap pendapatan. Metode ini memiliki tujuan untuk melihat seperti apa pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh sebuah organisasi. Langkah pertama yang dilakukan itu mengidentifikasi dan mengelompokkan aset. Misalnya suatu aset bank pinjaman di pasar antar bank suatu hari memiliki nilai sebesar 2 miliar. Jika tingkat bunga besok berubah, misal naik, maka pendapatan bunga yang diperoleh akan berubah. Atau repricing. Di sisi lain, melihat sisi pasifa, bank meminjam di pasar antar bank dengan nilai sebesar 3 miliar. Wait. Selain melihat sisi pasifa, bank meminjam di pasar antar bank sebesar 3 miliar. Bank memiliki aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga sebesar 3 miliar ini tergolong sensitif dan harus dinilai kembali atau repricing jika bunga harian berubah. Kemudian yang kedua itu menghitung gap antara aset dan kewajiban. Gap itu adalah RSA dikurang RSL. Itu 2 miliar dikurang 3 miliar sama dengan minus 1 miliar.
Misalkan tingkat bunga meningkat 1%, misal dari 10% menjadi 11%, maka pendapatan bank tersebut berubah sebesar gap dikali eh, delta bunga. Min 1 miliar dikali 0,01 menjadi minus 10 juta. Artinya ada perubahan pendapatan sebesar minus 10 juta jika bunga naik sebesar 1%. Kemudian untuk perhitungan periode lebih dari 1 hari, untuk obligasi 3 tahun sebesar 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Karena itu sejumlah 2 miliar akan dinilai ulang jika tingkat bunga berubah. Untuk obligasi dengan tingkat bunga mengambang, karena tingkat bunga ditetapkan kembali selama 6 bulan. Maka obligasi tersebut akan dinilai ulang setiap 6 bulan. Pinjaman dengan bunga tetap dengan jangka waktu 10 tahun tidak masuk dalam perhitungan karena tingkat bunga tersebut tetap sama selama 10 tahun, tidak akan berubah meskipun tingkat bunga berubah-berubah. Dari perhitungan di atas, nampak bahwa bank tersebut mempunyai aset yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga bank selama periode 1 tahun, yaitu sebesar 23 miliar. Kemudian dari perhitungan yang tabel yang kanan, yaitu terlihat bahwa bank tersebut mempunyai kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga bank selama periode 1 tahun atau RSL-nya sebesar 26 miliar. Selanjutnya itu gap sebagai indikator risiko tingkat bunga. Menghitung kumulatif gap itu RSA dikurang RSL, 23 miliar dikurang 26 miliar, sehingga minus 3 miliar. Maka kenaikan bunga akan merugikan bank tersebut karena hasilnya negatif. Dan gap rasio yaitu kumulatif gap dibagi total aset yang tadi awal 41 miliar. Itu minus 3 miliar dibagi 41 miliar. Jadi gap rasionya sebesar minus 7,3%. Gap rasio ini bermanfaat karena memberikan informasi besarnya gap relatif terhadap total aset. Lanjut, perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Rumusnya itu delta pendapatan bersih sama dengan delta pendapatan bunga dikurangi delta biaya bunga. Kembali contoh di atas, di mana bank mempunyai RSA-nya sebesar 23 miliar dan mempunyai RSL sebesar 26 miliar atau gap sebesar dengan gapnya sebesar minus 3 miliar. Kan tingkat bunga untuk aset berubah 2%, sementara tingkat bunga untuk kewajiban berubah 1%. Maka perubahan pendapatan bisa kita hitung delta pendapatan bersih sama dengan 23 miliar dikali dengan bunga yang berubah tadi 2% dikali 0,02 dikurang dengan 26 miliar tingkat bunga yang untuk kewajiban berubah 1%. Selanjutnya 460 juta dikurang 260 juta sehingga pendapatan bersih yang didapat yaitu 200 juta. Selanjutnya metode yang lain yaitu jangka waktu atau maturity model. Ini adalah contoh metode jangka waktu mengukur perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan tingkat suku bunga. Di sisi aktiva, obligasi jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, dengan total aset yaitu sebesar 20 juta. Sementara untuk sisi pasifannya, pinjaman jangka pendek bunganya 15%, jangka waktu 2 tahun, dengan nominal 180 juta, dan modal saham 2 juta. Ini total pasifnya 20 juta. Ini untuk perhitungan tingkat bunga yang berlaku atau yield
ada 15%. Harga pasar dengan nilai nominal dengan situasi ini. Tahun tersebut mempunyai aktiva dan pasiva sebesar 20 juta, sama-sama 20 juta. Misalkan tingkat bunga yang berlaku meningkat menjadi 11%, maka nilai obligasi tersebut menjadi perhitungan seperti yang sini. Selanjutnya, ini adalah neraca yang baru sesuai tingkat bunga yang tadi. Untuk sisi aktiva, obligasi jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, sehingga menjadi 9.068.279, dan obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15% menjadi 8.874.447. Total asetnya dengan total 17.942.726. Kemudian untuk di sisi pasiva, pinjaman jangka pendek, bunga 15%, jangka waktu 2 tahun, dengan nilai nominal 18 juta, total yaitu 17.429.323 juta. Dan untuk modal saham 2 juta menjadi 513.403. Sehingga total yang ada di sisi pasiva yaitu 17.942.726, sama dengan sisi aktiva. Di bank tersebut itu dikatakan mempunyai ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dengan kewajiban atau maturity mismatch. Ketidaksesuaian jangka waktu tersebut memunculkan exposure terhadap risiko perubahan tingkat bunga. Semakin besar ketidaksesuaian tersebut, semakin besar juga risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi bank tersebut. Selanjutnya, pengukuran risiko tingkat bunga metode durasi. Durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Misal tingkat bunga yang berlaku adalah 10%, durasi untuk kedua obligasi bisa dihitung seperti berikut. Ini untuk waktu setengah tahun dan ini waktu untuk 1 tahun. Untuk durasi obligasi yang A didapatkan atau diperoleh 0,9762 tahun. Karena untuk durasi obligasi B didapatkan perhitungannya itu sebesar 1 tahun. Selanjutnya, menghitung dua obligasi yaitu X dan Y. Obligasi X dengan rincian nilai nominal 1 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon bunga 10% dibayarkan setiap tahun. Dan obligasi Y nilai nominal 1 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon bunga 10% dibayarkan setiap semester. Dan tingkat bunga yang berlaku atau yield adalah 9%. Maka perhitungannya seperti tabel yang di bawah ini. Ini untuk yang obligasi yang X. Dan ini untuk obligasi yang Y. Ini meskipun jangka waktu keduanya sama-sama 5 tahun, tetapi durasi untuk keduanya lebih kecil dari 5 tahun. Karena ada aliran kas yang dibayar sebelum tahun kelima. Durasinya lebih kecil dibandingkan durasi X, karena aliran kasnya lebih awal dibayarkan, karena dibayarkan setiap semesternya dibandingkan obligasi X atau setiap 6 bulan. Dan durasi untuk obligasi tanpa kupon, sama dengan jangka waktu obligasi tersebut. Obligasi Zeros dengan jangka waktu 2 tahun mempunyai durasi 2 tahun. Obligasi konsol adalah obligasi yang tidak mempunyai jatuh tempo. Ini adalah perhitungan tanpa kupon. Kemudian
Selanjutnya ada studi kasus. Perusahaan yang bergerak atau memonopoli di bidang industri sepeda motor dengan nama perusahaan yang tidak asing didengar lagi, yaitu PT Astra Honda Motor atau yang disingkat dengan AHM, di Indonesia dibangun pada tanggal 11 Juni 1971. PT Federal Motor merupakan nama perusahaan awal dari PT Astra Honda Motor. Secara umum, PT Astra Internasional memiliki saham PT Astra Honda Motor. Pada awalnya, perusahaan PT Federal Motor hanya melakukan perakitan, sedangkan suku cadangnya diimpor oleh Jepang dengan format completely knockdown atau disebut CKD. Seiring berjalannya waktu, pasar sepeda motor mengalami kenaikan yang sejajar dengan perkembangan situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, sehingga terjadi perubahan kedudukan pemegang saham di perusahaan PT Astra Honda Motor. Kemudian, PT Federal Motor pada tahun 2000 memerger menjadi satu dengan PT Astra Honda Motor bersama dengan anak perusahaan. Dengan kedudukan kepemilikannya menjadi 50% telah dimiliki oleh Honda Motor Co. Japan dan 50% yang lagi dimiliki oleh PT Astra International Tbk. PT Astra Honda Motor memiliki 3 pabrik lokasi fasilitas untuk merakit suku cadang, yaitu pabrik yang berlokasi di MM 21.000 Cikarang Barat, Kota Bekasi. Pabrik ini adalah pabrik PT Astra Honda Motor terbaru yang telah beroperasi di tahun 2005. Kemudian pabrik yang kedua berlokasi di Bangsaan 2, Kelapa Gading. Kemudian yang ketiga untuk lokasi perakitan suku cadang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, yang mana lokasi ini merupakan kantor pusat dari PT Astra Honda Motor. Saat ini PT Astra Honda Motor memproduksi sepeda motor sebanyak 4,2 juta unit untuk setiap tahunnya dengan seluruh fasilitas yang telah dimiliki oleh perusahaan. Dan permintaan pasar pada perusahaan PT Astra Indonesia memiliki grafik yang meningkat secara drastis. Sebagai salah satu titik prestasi terbaik yang dicapai oleh PT Astra Honda Motor terjadi pada tahun 2012. Sebagai prestasi pertama di bidang industri di Indonesia yang telah berhasil dicapai oleh PT Astra Honda Motor mencapai tingkat ASEAN. Pada detik ini, industri sepeda motor merupakan bidang industri terbesar yang ada di Indonesia. Pada detik ini, PT Astra Honda Motor telah memiliki karyawan yang berjumlah sekitar 18.000 orang dengan rekan kerja sama seperti supplier bahan dan vendor-vendor yang berjumlah ribuan, di mana hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Dan dampak dari ekonomi perindustrian sepeda motor ini diperkirakan telah memberi kesempatan lapangan pekerjaan untuk 500.000 orang. Moda transportasi roda 2 yang praktis dan mudah sebagai bentuk lahan usaha bagi PT Astra Honda Motor akan menjadi kebutuhan dan harapan yang akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok 10 mengenai paparan risiko perubahan tingkat suku bunga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.